Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah taqwa astagfirullah. Mari kita lagi masih di ayat-ayat awal surah Fussilat. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kitab Al-Qur'an ini sudah dijelaskan ayat-ayatnya berbahasa Arab bagi orang-orang yang mengetahui. Salah satu fungsinya adalah memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kabar gembira bagi orang mukmin yang mau beriman dan peringatan terutama orang-orang yang enggan untuk beriman. Tetapi banyak di antara orang-orang ini yang berpaling dan tidak mau mendengar. Dan mereka mengatakan bahwa hati mereka tertutup oleh seruan kepada Allah, seruan dakwah kepada Allah, dan di telinga mereka ada sumbatan. Begitupun antara orang yang diseru dan orang yang menyeru, itu antara Rasul dan orang yang menyeru, yang diserunya ada hijab atau penghalang. Maka mereka meminta Rasul bekerja begitu sesuai dengan yang Rasul lakukan, dan mereka pun bekerja sesuai yang ingin mereka lakukan. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-6 surat Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Katakanlah ya Muhammad bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa, seorang manusia seperti kalian, seperti kamu semua, yang diberi wahyu oleh Allah, ya. Dan perintahnya adalah sesungguhnya Tuhanmu, ya Rabbmu adalah Tuhan yang satu, maka beristiqomahlah terhadapnya dan mohonlah ampun. Dan kecelakaanlah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah atau syirik. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan bahwa dirinya hanyalah manusia yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan manusia jelas-jelas terbatas. Satu, dia tidak bisa meminta apa yang tidak dikehendaki Allah. Apapun yang dia minta belum tentu terjadi jika tidak dikehendaki Allah. Seperti misalnya mukjizat, ancaman, ya. Dan banyak yang meminta untuk dipercepat ancamannya, ya. Atau coba ada hal
sana sini harus lewat jalan tertentu saja, tak bebas dari mana-mana. Coba kau Muhammad singkirin itu buru-buru. Hal-hal yang aneh. Sebagian hal yang diminta dikabulkan memang sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa terjadi, tapi bukan itu maksud dari risalah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya yang terlihat pada satu zaman saja, bukan. Ancaman kemudian siksaan tidak terjadi, bisa saja ada hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada situasi tersebut, ya, seperti waktu di Taif, ya, tidak dibenamkan kota Taif itu, ya. Kalau misalnya Muhammad SAW mau habis itu, ya. Dan memang itu dalam skenario ataupun dalam rencananya Allah. Setelah itu sekian lama setelah itu orang-orang Taif beriman. Kita tidak tahu, ya. Ashabul Ukhdud misalnya, betapa sabarnya mereka, ya, bisa Ashabul Ukhdud itu, ya. Karena rajanya zalim, ya, tidak mau beriman kepada Allah, sementara rakyatnya beriman. Rakyatnya mau bareng-bareng masuk ke parit api, ya. Mau dia ke parit yang membakar tubuhnya. Jadi sekali lagi bahwa Rasul itu manusia biasa yang diberi wahyu. Ini harus dibedakan. Jadi bukan untuk disembah, termasuk Rasul pun tidak boleh disembah. Dia hanya seorang manusia biasa, punya rasa sayang kepada orang, punya rasa tidak suka. Ya, bisa saja punya rasa tidak suka. Kenapa tidak suka? Karena mungkin berat bagi dia sebagai manusia, ya, mendapatkan suatu peristiwa, misalnya peristiwa terbunuhnya Hamzah oleh Wahsy. Jadi ketika waktu Mekah, penyuruh Wahsy ini kan istrinya pengusaha, istrinya Abu Sufyan, namanya Hindul. Itu Nabi gak sanggup melihat wajahnya, karena manusia berasa, ya, pamannya dulu dikoyak dada. Tapi setelah itu Hindul masuk Islam dan Islamnya baik. Jadi begitu, ya, namanya hati manusia. Bisa saja itu berlalu lama waktunya itu. Dan Nabi itu luar biasa kesabaran. Karena jalan dakwah, jalan menyeru kepada Allah itu jalan sabar yang panjang banget. Jalan menuju kebaikan, jalan menuju ihsan, jalan menuju kebajikan, itu jalan yang panjang. Berlelah-lelah, berletih-letih, banyak onak, banyak duri, banyak godaan, banyak cobaan. Dan itu dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Dia berhasil, ya, membina masyarakat selama 22 tahun lebih kurang lebih. Sebenarnya itu kalau bisa disebut revolusi lah selama 22 tahun. Walaupun dia kesannya lambat, tetapi dia akan merubah banyak bangsa, ya. Dan kesabaran Nabi Muhammad diuji di banyak sisi, ya. Diuji di harta, diuji di perut dia. Betapa seringnya kita dengar bagaimana Nabi SAW menahan lapar, ya. Rumahnya juga sering tidak berapi, berasap. Ada satu kejadian bagaimana Nabi SAW bersama kaum muslimin diboikot di Syi'in, di lembah Abu Thalib. Bersama Abu Thalib di satu tempat,
selama kurang lebih 3 tahun diisolasi kampung tersebut. Tidak boleh ada yang berhubungan. Itu pun kalau ada makanan sembunyi-sembunyi. Begitupun dari sisi fisik yang lain, diludahi, dipeperi kotoran, bahkan ditimbungi berdarah-darah. Waktu perang Uhud pun robek mukanya. Tidak cuma dari sisi itu, begitupun sisi mental, psikologis, disebut orang gila, disebut dukun, disebut tukang sihir, pemecah belah persatuan bangsa, begitu. Dan kesabaran ini tidak disertai dengan permintaan mempercepat azab dari Nabi. Enggak. Bisa saja, ya Allah sudah tak tahan, habisin aja tuh Mekah. Kan di perang Badar aja datang malaikat. Habisin aja tuh Mekah, nggak usah pakai sisa kan. Saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita dibunuhin. Tapi tidak. Nabi Muhammad SAW kesabarannya tinggi. Makanya disebut Nabi Ulul Azmi, Nabi yang punya azab yang kuat. Bukan berarti Nabi yang lain tidak sabar, tapi ini disebutkan dalam Al-Quran. Kembali lagi ke ayat, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidin. Bitauhid, sesungguhnya aku seorang manusia yang diberi wahyu. Apa pokok utama wahyu? Pernyataan bahwa Allah itu satu. Allah itu ahad. Dan dia tempat bergantung, tidak ada tempat bergantung lain. Kita tahu pada saat Nabi Muhammad SAW diutus, kaum musyrikin Mekah menyembah Allah betul, tapi dia juga menyembah yang lain, memberi perantaraan pada yang lain. Di antaranya adalah keyakinan bahwa anak malaikat adalah anak perempuan Allah. Termasuk berbagai jenis patung-patung. Kalau di daerah lain bagaimana? Ada, karena di sana ada Yahudi dan Nasrani yang telah mendapatkan Alkitab sebelumnya, dan mereka ya tidak menyembah Allah secara murni. Ada Uzair anak Allah disebut Yahudi, begitupun Isa anak Allah. Jadi mereka menggantungkan juga terhadap makhluk, itu tidak boleh. Di tempat lain gimana? Di Persia, misalnya Persia menyembah api, majusi, menggantungkan dirinya pada api karena dianggap api mempunyai kekuatan hebat. Ya, makanya dia menyembah api. Sebelumnya kita tahu mungkin di daerah timur ini ada yang mungkin menyembah matahari atau apa. Jadi pokok utama tahun ini yang disampaikan kepada manusia, sehingga orang hanya bergantung pada Allah. Itu maksudnya. Makanya ketika kita tahlil ya, mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, sambil mungkin kita berzikir gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita ingat tiada lagi yang memberi rezeki kecuali Allah. Kita tempat bergantung, Allah adalah tempat bergantung kita manusia. Tidak ada yang punya kekuatan kecuali Allah. Tidak ada ibadah yang kita lakukan kecuali hanya kepada Allah. Ya. Coba kalau kita sudah yakin bahwa Allah memberi rezeki kepada kita nggak bergantung pada makhluk. Ente kenapa nggak keluar dari pekerjaan ente? Ente kan susah seorang situ. Pekerjaan ini yang memberikan saya rezeki dong. Sayang gajinya gede 7 juta sebulan, 7 juta rupiah sebulan, besar. Kalau saya tidak ambil, kalau nggak saya pertahankan, makan apa anak-anak saya? Nah ini
menggantungkan diri pada selain Allah. Dan itu pasti ditentang oleh orang Muslim karena mereka punya kepentingan di situ, punya kepentingan. Ini yang harus kita lihat. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru, maka kata Rasul, ya, perintah Allah agar Rasul menyatakan, maka istiqomahlah, berlaku luruslah terhadap itu, apa? Terhadap la ilaha illallah tadi, bahwa Allah itu satu, berlaku lurus, tetap teguh gitu. Ya, makanya kata Nabi dalam satu pernyataan, wahai Nabi, wasiatkanlah aku, berilah nasihat kepada. Nabi menyatakan, ittaqullah tsumastaqim, bertakwalah engkau kepada Allah dan lurus, beristiqomah, tegak terus, jalan terus dalam takwa pada Allah, jangan melenceng. Maka disebutkan di sini fastaqimu ilaihi wastaghfiru, dan beristighfarlah, minta ampunlah terhadap dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Beristiqomah dan beristighfar, salah satu kewajiban yang disebutkan di ayat ini. Istiqomah artinya apa? Tetap bereaksi terhadap godaan dan sebagainya, tapi tidak melencengkan, tetap jalan terus. Ya. Ketika kita punya target, misalnya target kita adalah Bismillah, seluruh keluarga saya mengerjakan sholat 5 waktu. Itu kita harus punya target. Siapa yang punya target ini? Yang pertama itu memang harusnya suaminya, kepala keluarganya, dia punya target itu agar seluruh keluarganya istiqomah mengerjakan sholat 5 waktu. Cuma masalahnya kalau suaminya juga belum mengerjakan, berarti istrinya yang punya target itu mengajar. Istrinya juga enggak, berarti anaknya juga enggak, berarti kakeknya juga enggak, berarti pamannya juga enggak, berarti saudaranya juga, berarti tetangganya. Pak, kalau tetangga, masa target kita harus membuat orang seluruh kampung ini sholat 5 waktu, Pak? Gimana caranya, Pak? Minta sama Allah, karena Allah yang menggerakkan hati. Bisa saja satu kampung itu bisa sholat 5 waktu, bisa sholat 5 waktu, ya, masjid penuh, musola penuh, akhirnya nggak cukup, jadi tingkat atau ada yang wakafan lagi, itu, ya. Coba teman-teman perhatikan di musola ini, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan, itu mulai nambah tuh sampai ke belakang. Ya, anak-anak yang tadinya kecil sudah mulai besar, sehingga ukuran tubuhnya sudah mulai menggeser bawah-bawahnya. Bawah-bawahnya udah, alhamdulillah ada bawah-bawahnya, ada kakek-kakek yang datang ke sini. Jadi bukan tidak mungkin kalau satu kampung itu sholat 5 waktu semua, bukan tidak mungkin, bukan. Asal syaratnya kita terus istiqomah, jalan terus mengajarkan, menyebarkan kebaikan, seperti istiqomahnya Rasul SAW menghadapi kaum Quraisy pada saat itu, dan banyak Rasul lain. Ya. Banyak Rasul lain yang berusaha mengubah masyarakat, jadi masyarakat yang benar, badatun thayyibatun warahmatullahi. Walaupun akhirnya ada yang dibunuh, ada yang dikejar-kejar, ada yang dibakar di api. Dalam satu pertanyaan, ya, kepada Nabi ketika siksaan itu terjadi kepada pengikut Nabi, ya, waktu itu ada seseorang yang bertanya, wahai Nabi, kita dizalimi, kita disiksa, bahkan sebagian dari kita dibunuh.
Mohonlah pertolongan kepada Allah ya Nabi. Kita sudah pada tahap luar biasa, disiksa, ya, bahkan ada yang tidak diberi makan, selain dibunuh juga ada yang banyak macam-macam. Kemudian Nabi berkata, wahai sahabatku, zaman dulu ada orang yang menegakkan tauhid, berusaha mengamalkan meyakini bahwa Allah itu satu, bahwa Allah yang lain disembah. Ya. Ada yang dipendem, ditanam tubuhnya, disisakan kepalanya, dibelah pakai gergaji. Ya. Ada yang ditaruh di tanah pakai sisir besi, ya. Ditarik dari atas sampai bawah sehingga dagingnya terkelupas dengan tulang. Sabarlah kau wahai saudaraku, kira-kira dakwah ini kita seruan menuju Allah ini akan terus, ya, bahkan melampaui luar negara, kira-kira begitu. Sehingga orang yang berjalan dari San'a ke Hadramaut tidak ada yang ditakutinya kecuali serangan binatang, hewan buas. Artinya apa? Bahwa dakwah ini akan sampai ke Yaman, negeri di sebelah timur sana, sehingga orang menjadi aman berjalan dari San'a ke Hadramaut. Dan itu terjadi, ya. Seperti beberapa berita gembira yang disebutkan oleh Nabi, dan itu terjadi ketika perang Handaq. Waktu itu kita masih ingat, memecah batu dan aku melihat istana Kaisar, dipecah lagi aku melihat istana Kisra. Artinya kaum muslimin akan sampai ke Romawi Timur dan kaum muslimin akan sampai ke Persia, Iran. Dan itu terjadi. Makanya di sini bentuk kesabaran itu diperlukan pada siapapun, termasuk pada kita, kaum muslimin yang sekarang. Potongan ayat selanjutnya, wa wailul lil musyrikin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik? Disebutkan ayat selanjutnya, alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar, tidak percaya terhadap akhirat. Nah, kecelakaan bagi orang musyrik. Siapa orang musyrik? Orang yang menyekutukan Allah itu. Ayat selanjutnya di ayat 7 disebutkan bahwa orang-orang ini adalah orang yang tidak menunaikan zakat. Para mufasir, ya, ada beberapa pernyataan tentang zakat di surat Makkiyah. Ini surat Makkiyah, ya. Surat Makkiyah itu surat yang diturunkan sebelum hijrah. Pertanyaannya adalah kenapa kata zakat ada di surat Makkiyah, sementara zakat pensyariatannya atau kewajibannya ada di Madinah, ya, setelah hijrah ke Madinah. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, memang disebut zakat di sini adalah bersedekah. Masalah nisabnya, haulnya ada nanti di Madinah. Syariat zakat itu ada di Madinah. Tetapi diawali di sini namanya sedekah. Karena sedekah itu menjamin diri manusia ini, ya, dengan bersedekah, jaminan bahwa dia bersih hatinya, tidak pelit, dia yakin bahwa ada yang membalas ketika dia bersedekah. Nomor satu. Nomor dua, zakat bisa diartikan sebagai
penyucian diri. Ya. Ada mufasir atau ulama yang menyatakan bahwa ini bagian penyucian diri. Artinya orang-orang musyrik ini tidak mau menyucikan dirinya, tidak mau menghilangkan sifat-sifat kikir dia. Dan ini mungkin lebih tepat untuk ayat yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Tapi dua ini memungkinkan penafsiran. Kalau dilihat dari salah satu potongan ayatnya, potongan ayat ini meyakini hal ini. Apa yang diyakini? Yang diyakini adalah alladzina la yutuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka orang-orang yang ingkar, tidak percaya terhadap akhirat. Betul. Kalau orang yang malas, pelit sedekah itu gak yakin akhirat, betul. Ya. Tidak yakin bahwa ada akhirat yang menjamin dia ketika dia melakukan perbuatan baik, gitu. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik dibanding yang awal dunia ini. Ya. Jadi ketika kita bersedekah, itu bagian dari keyakinan kita bahwa akan Allah balas. Dan pembalasan dari Allah itu bukan cuma di akhirat, di dunia pun diberikan. Ya. Makanya sering saya sampaikan, ketika kita berdoa, ini belum ada hubungannya dengan dikabulkannya doa ya. Ketika kita berdoa saja itu sudah rezeki. Rezeki dari Allah kepada kita untuk taat pada Allah, itu rezeki. Ya. Ketika kita datang sholat itu pun rezeki. Jadi kadang-kadang kan kita rezeki itu bukan dengan uang ya, dengan harta. Enggak, kita datang sholat saja itu rezeki loh. Karena ada orang yang nggak sanggup sholat walaupun badannya kekar, bisa ngangkat semen misalnya, bisa ngangkat batu, bisa ngangkat besi, tapi dia tidak sanggup mengangkat tangannya menghadap Allah. Ya. Pak, kalau anak saya dimasukkan ke sekolah Islam, madrasah, pesantren, itu rezeki. Rezeki juga bisa masukin. Sehingga ketika anaknya pulang ngomong tentang doa, misal cerita tentang ustadznya menyatakan ini dan itu kepada kita, itu kan sebenarnya rezeki. Rezeki apa? Rezeki menerima nasihat dari anak. Ya. Karena nasihat dari mana saja, ad-dinu nasihah liman lillahi wa rasul wa li a'immatil muslimin. Ya. Din itu nasihat Pak, untuk apa? Untuk Allah, Rasul, dan pemimpin kaum muslimin. Dan nasihat itu bisa dari mana saja, termasuk dari istri kita, ya. Suami kita, ya. Bahkan tetangga kita. Kalau kita dinasehati tetangga, itu rezeki loh. Ada tetangga yang mau nasehatin, jangan dinyinyirin. Ya. Makanya betul ya, teman yang soleh, teman yang baik itu rezeki. Begitupun tetangga yang baik itu rezeki. Males Pak, saya tetangga saya mulutnya ember, mulut gak ada yang ember, istilah aja gitu. Ya kalau begitu kita bersahabat lah. Bisa saja suatu saat dia menjadi teman kita yang setia. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi.